Yo, what's up man, welcome back with Mikopex Gaming. Selamat datang lagi di channel pendidikan yang tidak kalian temukan di sekolah kalian guys. Anjas. Kali ini kita akan ngebahas hal yang seru lagi nih guys, masih viral. Itu adalah korupsi 271 triliun, tapi hukumannya 6,5 tahun, 6,5 tahun penjara. Udah lah, kayak serius-serius dulu ya. Ini emang agak lain nih guys ya. Aduh, ini bakal agak panjang, mungkin bisa 20 menit videonya. Jadi kalian santai-santai aja di sini, akan banyak pendidikan yang akan gue jabarkan ke kalian, ilmu-ilmu yang udah gue tahu. Kalian bisa sambil nonton, sambil makan bisa gitu kan, nyantai, penting nonton dari awal sampai akhir. Mau sambil tiduran juga boleh, untuk menemani kalian tidur seperti gue mendongeng kalian juga boleh. Yang penting nonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip. Biar video gue nanti masuk ke beranda YouTube cuy. Ya, jadi biar watch time-nya tinggi gitu. Yang nonton betah gitu ya. Semoga kalian betah lah nonton konten ini. Aneh ya guys ya. Gila, gue emang di TikTok nih lagi banyak juga nih guys konten-konten kayak ini, gue repostin, gue like-likein gitu guys. Gila cuy. Maling kayu, ibu-ibu, nenek-nenek maling kayu penjara 5 tahun. Ada lagi kasus maling ayam penjara 7 tahun. Korupsi 300 triliun 6,5 tahun karena berperilaku baik dan mempunyai keluarga anjing. Itu namanya ya. Itu namanya anjing ya. Kayak gregetan gue anjing. Terus juga kalau kita perhatiin nih, ini walaupun fiksi ya, Squid Game ya guys ya. Squid Game ya, apa yang drama Korea itu. Mungkin kalian ada yang nonton, gue nggak pernah nonton Squid Game tapi itu pernah viral banget ya. Jadi game kematian gitu, gameplay kematian gitu, kayak ada tuh gamenya tuh yang cuma mencari satu pemenang doang tuh, yang lain pada gugur gitu. Itu hadiahnya kalau dirupiahkan 0,5 triliun guys, tapi taruhannya nyawa gitu. Mungkin yang hidup cuma 1-2 orang karena dia pemenangnya gitu, kalau dapat 0,5 triliun, selebihnya mati, semuanya mati anjing. Buat dapat 0,5 triliun taruhannya nyawa. Di Cina kita geser, ini dari live nih, di Cina ada koruptor guys, korupsinya 2 triliun. Tahu hukumannya apa? Ya benar, dihukum mati. Pantes Cina jadi negara maju. Kita lihat di Wakanda, adik-adik, korupsi 300 triliun 6,5 tahun penjara guys. Sumpah guys, ini harus kita apain nih ya? Nih harus kita apain adik-adik enaknya nih? Apa hakimnya kita harus cari-cari, harus kita bully? Ya kan, semuanya harus kita bully. Ini yang terlibat di sini ini harus kita kena sanksi sosial sih guys, karena udah keenakan kalau udah kayak gini guys. Kita harus memberikan sanksi-sanksi sosial kepada mereka ini, keenakan ini cuy. Gila sih. Jadi gue akan cerita kronologinya dulu ya. Ini yang gue tahu karena gue juga nggak ngikutin kasusnya si Harvey Muiz ini. Gue juga nonton dari Raymond Chin. Nah, Raymond Chin juga konten pendidikan tuh. Gue jadi sekarang bikin konten pendidikan karena banyak guys konten-konten pendidikan kayak Ustadz Felix, Raymond Chin, terus siapa lagi ya? Ya, Guru Gembul. Nah, banyak kan channel pendidikan. Nah, jadi gue pengen bikin pendidikan versi gue sendiri, walaupun gue tolol tapi nggak tolol-tolol banget lah buat mendidik kalian lah anjing. Kalau yang benar kalian ambil, kalau yang salah ya namanya manusia pasti bisa salah anjing. Santai aja ya. Namanya manusia pasti bisa salah kalau ngomong-ngomong kayak gini. Nah, jadi yang gue dengerin di kontennya Raymond Chin itu, jadi Harvey Muiz ini kerja di PT Timah. Gue nggak tahu guys PT Timahnya negeri apa swasta. Coba nanti kalian komen di bawah, mungkin kalian ada yang tahu kronologinya secara lengkap gitu. Jadi guys, PT Timah ini daerah Sumatera, kalau nggak salah, lupa gue juga daerahnya di mana tuh. Ada penambang liar guys, gitu. Ada penambang liar, timah-timah gitu. Nah, si PT ini pengen menghabisin penambang liar ini karena nggak ada izinnya, nggak bayar pajak, dan segala macam lah ya. Tapi guys, sama Harvey Muiz dan kawan-kawan, bukannya disikat guys, si penambang liar ini malah dibeli dengan harga mahal gitu. Jadi penambang liarnya juga mungkin tetap normal ya, sisanya kan yang harga mahal itu masuk ke kantong pribadi. Kan Harvey Muiz bukan dia doang kan, ada mungkin 8-10 orang gitu. Ada juga yang cewek tuh, yang Crazy Rich Pig itu siapa namanya gue juga lupa. Nanti kalian komennya di bawah, pelakunya kalian juga bisa googling, zaman sekarang canggih ya. Jadi ya itulah, jadi harganya dibikin mahal, timahnya gitu kan. Terus alasannya ini itu buat sewa alat berat apa segala macam. Dan yang cewek itu tuh, yang Crazy Rich Pig itu berperan sebagai pencuci uang, money laundry. Nanti kita akan bahas guys konten khusus tentang money laundry, cara mafia money laundry atau mencuci uangnya di Indonesia guys. Nanti kalian akan tercengang. Santai, konten masih panjang ya kan. 2025 kan 365 tahun ya. 365 hari gitu, masih panjang ya. Nanti bakal kita bikin lah konten itu ya. Banyak tuh pendidikan tuh di situ tuh tentang
bagaimana cara money laundry bekerja gitu, nanti gue bahas lah. Jadi ada yang money laundry akhirnya ya total sebenarnya dia bukannya dapet 271 triliun, enggak guys. Mungkin duitnya berapa triliun, mungkin 10 triliun, gue nggak ngerti lah ya. Tapi intinya itu kerugian negara gitu guys, karena udah dihabisin tambangnya segala macam. Nah, kerugian negaranya itu kerusakan alam segala macam, itu dihitung-hitung total kerugiannya mencapai 300 triliun adik-adik. Ya 271 triliun gitu lah. Nah, tapi dihukumnya cuma 6,5 tahun gitu. Itu yang bikin warga Indonesia pada ngamuk-ngamuk nih sekarang nih. Emang agak lain guys Indonesia ya. Hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu loh. Karena yang bawah apa? Nggak punya duit, nggak bisa nyogok. Yang atas banyak duit. Dia bisa nyogok hakim, nyogok ini, nyogok itu, nyogok ini, nyogok itu, polisi segala macam, jaksa, pokoknya bisa disogok. Biar hukuman dia ringan gitu guys. Gitu. Jadi memang korupsi ini sudah jadi apa ya guys? Sudah jadi habit yang biasa di Indonesia. Gue juga pernah lihat konten Indonesia salah satu negara terkorup di dunia guys. Gue nggak tahu rank berapa, tapi bukan rank 1, tapi udah salah satu yang paling terkorup di dunia guys. Saking parahnya korupsi di negeri ini guys. Aduh, terus juga masalah hukum juga tumpul ke atas. Gue juga buktinya banyak ya kan, kayak tadi maling kayu cuma maling kayu doang 5 tahun. Kayu berapa sih harganya? Ayam 1 kilo berapa sih guys? 1 ekor 40.000 anjing. Apa ayam kampung 100.000? Emang dia maling ayam berapa sampai 7 tahun anjing? Dia itu kalau ayam nilainya 300 triliun guys, itu Jawa penuh itu guys. Pulau Jawa sama ayam itu, sama tai ayam semua itu. Anjing gitu ya. Tapi tumpul ke atas gitu guys. Ya tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Buktinya apa? Ini ya tete aja ya. Rahasia aja buat info buat kalian. Jadi gue pernah nonton konten di YouTube, tapi gue lupa namanya siapa, kayak ada podcast gitu. Jadi dia itu kayak mafia gitu guys, gitu. Nama dirahasiakan gitu. Dia itu orang judol lah, salah satu karyawan judi online gitu. Jadi dia tahu cara mafia di sini bekerja gitu. Ya contoh kayak kemarin kasus yang viral, polisi nembak polisi, kalian tahu kan, yang mau dihukum mati tidak jadi, kalian pasti tahu lah itu siapa. Itu kata dia guys, orangnya lagi nyantai-nyantai di apartemen luar negeri. Plot twist gak lu? Lu bisa ngecek ke penjara yang di Indonesianya, bisa nggak lu masuk ke dalam, ketemu nggak tuh sama dia? Ataupun kalau ada, mungkin dia juga di situ mewah banget gitu, kayak apartemen, kayak pernah ada koruptor juga di Indonesia, gue lupa namanya siapa, didatengin sama Najwa Shihab, kok ini mewah banget. Kayak kos-kosan, kamar enak, pakai kasur, ada TV segala macam. Jadi sama saja seperti di kos-kosan mewah, tapi duit tetap banyak gitu. Jadi itu guys ya. Jadi tumpul ke atas adik-adik gitu. Gitu. Dan korupsi juga banyak guys, dari segala ini ya, dari polisi aja guys ya. Ya kan itu bukan rahasia umum lah. Gitu kan, dapat jatah dari judi online, dari narkoboy gitu. Itu banyak lah konten-konten podcast, kalian bisa cari lah, banyak yang ngomong itu. Gue juga tahu dari itu tuh. Gitu, makanya mafia-mafia itu pada aman kan, judi online tuh nggak bakal bisa hilang di Indonesia. Karena apa ya, mafianya ya petugasnya sendiri juga ngambil jatah gitu, ibarat tukang parkir gitu loh, tukang parkir berseragam gitu. Tukang parkir kan ngambil jatah kita kan kalau kita masuk gitu. Nah itu kayak gitu lah guys, jadi dipajakin tinggi gitu, jadi biar mereka aman gitu, judol narkoboy dan lain-lain yang ilegal-ilegal di Indonesia gitu guys. Ada lagi tumpul ke atas. Contohnya dokter kaya guys, dokter kaya katanya ada yang kebal hukum, itu juga kasus lagi viral tuh, tapi gue nggak begitu ngikutin ya. Tapi kalian pasti tahu lah, ada dokter kaya yang kebal hukum gitu, dia kena kasus tapi tidak dimasukin penjara gitu, gitu guys. Jadi kenapa sih bang bisa terjadi korupsi bang, banyak banget korupsi di Indonesia? Ya jawabannya adalah kembali lagi ke SDM guys, sumber daya manusia. SDM kita kan IQ-nya 78 gitu loh. Jadi udah apa ya guys ya, ya udah dari rakyatnya sendiri juga tukang korup, nanti kita bahas di akhir ya. Jadi kalian jangan terlalu nyalain pemerintah, karena kita juga koruptor sebenarnya guys ya. Gitu loh. Jadi banyak kasusnya itu kan baru di ranah-ranah itu ya, ranah dokter, ranah polisi. Ada juga guys, contohnya ada orang yang mau menjabat jadi kelurahan misalnya, jadi palurah mau jabat. Jadi palurah di Indonesia tidak murah guys, karena harus modal memberikan warga kayak semacam sembako lah atau apa segala macam, kan namanya kampanye kan, ngasih baju biar nanti nyoblos kita gitu kan, apalah segala macam. Dan itu modalnya guys bisa habis kurang lebih 2 miliar rata-ratanya, bisa lebih bisa kurang ya, rata-ratanya modalnya 2M guys. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sama 2M. Mungkin kalau DPR itu sama kayak gubernur kali ya, apa wali kota, gue juga nggak tahu. Wali kota modalnya mungkin bisa 10M guys. Gubernur modalnya untuk nyalon 100M. Presiden
1 sampai 10 triliun. Itu gue lihat semua dari konten YouTube, karena sekarang udah banyak ya konten-konten podcast tentang politik-politik itu. Jadi gue tahu, wah gila. Modalnya guys untuk jadi presiden 1 sampai 10 triliun. Yang gue bilang tadi, dari lurah sampai ke presiden tuh semuanya butuh modal. Ketika mereka kepilih, kalian pikir adik-adik, apakah mereka tidak ingin balik modal? Coba kalian pikir pakai otak dan kepala dan logika kalian masing-masing, logika sehat kalian. Apakah mereka-mereka ini tidak ingin balik modal ketika mereka sudah menjabat adik-adik? Gitu loh. Dari proyek-proyek segala macam apalah. Ya kan, apakah tidak ditagih sama partai-partainya? Gitu. Apakah tidak ditagih sama sponsor-sponsornya yang berinvestasi gitu? Setidaknya ya ditukar dengan kebijakan yang menguntungkan orang-orang kayanya lah yang modalin mereka gitu guys. Jadi ya emang udah segala lini emang koruptor semua gitu negara kita guys, susah gitu loh. Jadi memang agak layan ya. Kalau kita lihat nih di Israel, sebenarnya gue juga benci sama Israel gitu kan. Cuman ada profesor yang ngomong juga di konten berseliwingan gitu. Israel itu kenapa kuat? Karena dia takut guys. Karena ada ketakutan di dalam diri Israel. Karena Israel itu dikelilingin sama negara-negara Arab itu, negara-negara besar Arab. Makanya dia harus kuat. Kalau enggak dia dilibas gitu kan. Gitu. Singapura juga sama. Singapura kecil di ASEAN gitu. Tapi kenapa Singapura kok negaranya kuat gitu? Karena dia itu negara kecil yang dikelilingi negara-negara ASEAN yang besar. Kalau dia nggak kuat, injek-injek dia guys. Jadi harus ada yang ditakutin guys. Kalau kita mau kuat harus ada yang ditakutin gitu. Nah Indonesia, Tuhan aja nggak ditakutin gitu loh. Pejabat-pejabat udah disumpal Quran loh pas dilantik di palanya. Udah disumpal Quran, tetep aja korupsi sampai sekarang ya kan. Kagak pernah kelar gitu ya kan. Gila emang guys. Korupsi tuh nggak pernah kelar gitu loh. Dan yang nangkepnya pun juga ya kan kita nggak tahu ya kan. Bisa banyak lah sogak sono, sogak sini, sogak sono, sogak sini, akhirnya cuma 5 tahun. Tapi kan duitnya banyak, mereka udah nikmatin gitu ya guys ya. Gitu loh. Jadi emang agak lain gitu. Tapi ya kembali lagi kita, menurut gue sih nggak usah terlalu nyalain pemerintah guys, karena pemerintah itu kan lahir dari rakyat gitu, dari sebuah keluarga yang kecil. Nggak mungkin dia ucuk-ucuk baru brojol tiba-tiba jadi pemerintah, nggak mungkin. Dia kecil dididik dulu sama keluarganya, dia masuk ke lingkungannya dulu, dia sekolah dulu, dia kerja dulu, akhirnya udah umur-umur matang baru dia masuk ke pemerintahan, masuk ke lingkaran setan gitu guys. Jadi pemerintah itu cerminan rakyatnya adik-adik ya. Jadi ya rakyatnya aja di sekitar kita banyak kok yang korupsi. Di sekitar gue banyak banget yang korupsi guys. Kayak kalau kita mau ngerjain sesuatu pasti di markup lewat orang ketiga. Orang ketiga banyak banget markup. Terus kayak minjem duit kagak dibalikin, kagak amanah gitu loh. Terus misalnya kayak waktu zaman-zaman OSIS sekolah atau organisasi-organisasi itu juga banyak yang di-up harganya gitu kan. Padahal itu nggak berhak dia. Atau juga budget-budget kantor banyak yang di-up gitu kan. Atau misalnya ada klien dipinggirin sama dia, harusnya ke kantor tapi lewat dia. Itu kan korupsi guys. Itu korupsi semua itu. Makanya bullshit gitu. Kalau dia udah jadi orang besar gitu, kerja di perusahaan besar kayak Timah lah atau jadi pemerintah, bohong kalau nggak korupsi gitu kan. Kuat loh. Kalaupun kuat paling berapa persen sih guys yang nggak korupsi, sisanya tuh aduh udah masuk lingkaran setan adik-adik ya. Jadi godaannya tuh bener-bener parah, banyak banget cuy. Jadi solusinya guys ya untuk korupsi ini sih menurut gua kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan seorang Kopek Gaming untuk menyelesaikan korupsi di Indonesia? Gue cinta Indonesia, kita semua cinta Indonesia, tapi apa yang bisa kita lakukan? Seorang seonggok Kopek Gaming nggak bisa berbuat apa-apa. Kalian juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kuota aja kalian masih minta sama orang tua kan gitu. Jadi solusinya adalah dimulai dari diri kita sendiri guys. Jadi kita harus mendidik diri kita sendiri dengan ilmu. Kita harus menanamkan ilmu-ilmu agama segala macem. Jadi kita menjadi orang yang jujur, tablik amanah, sidik amanah, tablik fatonah gitu ya guys ya. Contoh-contoh yang kecil aja dulu kayak buang sampah, jangan jangan dikali, jangan di got. Carilah, tungguin sampah tuh pegangin gitu. Gue jadi motor gitu guys, sampah tuh gue pegangin tuh, atau enggak gue taruh dashboard. Nanti kalau ada tong sampah baru gue buang gitu. Jadi dimulai dari hal-hal kecil guys. Jangan menjadi koruptor dari hal-hal kecil gitu adik-adik ya. Terus apa-apa jujur gitu kan. Tentang apalagi masalah duit itu harus jujur adik-adik ya. Jadi jangan sampai bohong lah. Kalian kalau udah bohong masalah duit, terus kalian ketangkep basah gitu misalnya sama bos kalian apa udah kalian nggak bakal dipercaya lagi cok.
itu udah reputasi yang hancur itu. Jadi gara-gara cuma perkara duit 500.000 1 juta, lu masa mau mempertaruhkan reputasi lu gitu kan, tolol gitu menurut gua gitu loh. Jadi mendingan lu jujur aja lah gitu, kalau ada kerjaan-kerjaan lu jujur. Terus kalau punya utang ya yuk dibayar gitu, jangan biasa utang, biar hidup kita tenang gitu kan. Kalau kalian punya karyawan juga jangan kalian makan, duitnya kalian bayar gitu. Hidup tuh sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita milikin. Ya rezeki kita hari ini 100.000 100.000 udah, itulah rezeki dari Allah. Nggak usah ngelihat wah itu orang pakai Mercy, itu orang pakai apa, nggak usah kayak gitu-gitu anjing. Udah bersyukur aja lah, tai semua juga ditinggal mati ujung-ujungnya cowok gitu loh. Jadi ya kayak gitu ya guys ya. Kalaupun itu sih gue cuma bisa nasihatin ya, nasihat untuk gue juga, nasihat untuk kalian juga gitu kan. Lagi pula kalau nanti orang-orang itu koruptor-koruptor itu lolos di pengadilan dunia, mereka tidak akan lolos guys di pengadilan akhirat. Gak akan lolos demi Allah guys. Di padang mahsyar abis koruptor-koruptor ini guys. Itulah makanya diciptakan yang namanya padang mahsyar, hari pembalasan dari Allah, Tuhan semesta alam yang sang pencipta. Itu karena ada orang-orang tolol seperti ini gitu, yang korupsinya nggak ngotak guys. Bayangin kalau tidak ada guys, ibaratnya kita mati ini cepluk udah mati aja udah, nggak ada pembalasan apa-apa. Enak banget anjing yang koruptor, kagak ada pembalasan. Kalau gitu jadi orang jahat aja kita, iya kagak dibales ini di akhirat santai kan gitu logikanya gitu. Jadi itu menurut gue udah logik banget sih, untuk biar orang semua jadi orang yang jujur gitu kan, nggak ada koruptor gitu. Karena koruptor itu mereka tuh nggak percaya sama akhirat, atau mereka mengentengin guys, nanti juga bisa tobat enggak. Kalau masalah duit lo harus balikin. Misal lu korup 100.000 ya lu harus balikin 100.000. Nggak ketemu orangnya ya lu sedekahin ke anak yatim kayak kemana, niatnya untuk kembalikin karena nggak ketemu orangnya. Itu karena hak orang guys. Ini yang pernah gue dengar kajiannya dari Ustadz. Jadi kalau kita dosa sama Allah, kita bisa langsung tobat ke Allah gitu, karena Allah itu maaf gitu kan, karena Allah itu Tuhan gitu. Tapi kalau kita dosa ke makhluk, kita harus minta maaf sama Allah dan minta maaf juga ke makhluk ini gitu loh. Kalau kita berurusan sama manusia, misal kita hutang, kita harus minta maaf kalau kita punya salah sama dia. Kalau ada hutang kita harus bayar. Makanya Rasulullah kan sebelum dia meninggal kan dia khotbah tuh, siapa yang masih punya urusan sama saya utang tolong bilang sama saya gitu-gitu kan. Terus akhirnya ada sahabat itu yang maju ke depan, akhirnya disuruh buka baju. Dulu Rasulullah kamu pernah mencambukku gitu. Ya udah akhirnya Rasulullah mencambuk. Terus kata sahabat itu, waktu itu kamu mencambukku, aku tidak pakai baju Rasulullah gitu. Akhirnya Rasulullah disuruh buka baju tuh, sahabat yang lain udah pada nyolot tuh. Pas Rasulullah buka baju, ternyata malah dipeluk gitu sama dia. Jadi Rasulullah aja ketakutan gitu. Dia adalah nabi yang udah dijamin masuk surga guys, tapi dia tidak mau ada urusan sama manusia lain gitu, tidak mau membuat musuh gitu, tidak mau membuat musuh lah. Tidak mau ada permusuhan gitu, mendingan dikelarin di dunia gitu sebelum nanti di akhirat gitu. Karena kalau udah nyampe padang mahsyar, duit udah nggak laku guys. Sekarang duit 300 triliun kayak gini, gimana cara balikinnya di akhirat? Emang ada duit 300 triliun di padang mahsyar? Nggak ada. Adanya dosa sama pahala gitu loh. Kalau pahala lu bisa diambil senilai 300 triliun kan rugi lu, jadi ditimbangan full dosa. Atau kalau lu nggak punya pahala, ya dosanya mereka nih yang terzolimi nih. Rakyat-rakyat Indonesia yang terzolimi akhirnya dosanya ke dia tuh. Akhirnya dosa dia, itulah guys. Jadi antara dosa dan pahala itu nanti yang akan jadi pembayaran di padang mahsyar adik-adik. Jadi ini pendidikan buat kalian, terserah lagi kembali ke kalian ya kan, nanti tanggung jawab masing-masing ya kan. Kita punya Tuhan yang sama, nanti kita diadili yang sama. Gue cuma bisa menasihati untuk diri gue dan buat kalian gitu yang menonton ini. Jadi saran gue juga kalian harus sering-sering yang namanya mencari ilmu agama guys, biar kita bisa lebih bijak dalam kayak gini-gini hasil kayak tentang korupsi gini, biar kita nggak korup lah ya, dari ilmu agama tentunya guys. Kalian harus rajin-rajin tuh nonton ilmu-ilmu agama gitu guys. BTW gue juga nggak sesuci itu guys. Kalian tau lah gue di YouTube juga toksik gitu kan. Zaman dulu gue pernah tuh waktu gue kerja desain grafis, gue pernah juga korup. Jadi gini guys, gue kerja desain gitu kan. Kalau orang mau ngeprint kan ke gue dulu gitu kan. Baru nanti ke tukang potongnya dari atas lantai 2 gitu kan, buat motong-motong kertasnya gitu. Orang ini mau fast track gitu, mau cepet-cepet jadi gitu. Akhirnya disogok lah gue. Mas, bisa jadi cepet gak mas? Nih saya bayar lebih. Akhirnya dibayar lah gue kalau nggak salah 100.000 waktu itu gitu. Terus gue bilang ke atas, sabar ya pak, saya bilang lu mau tukang potongnya, karena yang motong dia nih, saya mah cuma ngeprintin doang gitu kan. Gue bilang ke atas, akhirnya gue bilang, bang, ada yang mau ngeprint nih bang, cepet, tapi cuma ada 50.000. Mau nggak bang? Siap, gue kerja nih 50.000. Akhirnya gue dapet 50.000 gitu. Padahal gue nggak ngikut motong gitu. Dan gue juga dulu pernah korup, cuman ya waktu itu gue belum belajar agama lah guys, masih jahiliyah gitu, masih tolol gitu. Sekarang gue udah tahu kalau diri gue salah, udah gue ganti, ibaratnya susah kan nyari orangnya pas segala macam, mau korup gitu gimana gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah, kita tebus aja dengan sedekah gitu ke
orang yang membutuhkan, anak yatim dan lain sebagainya gitu. Dan solusi terakhir dari gua adalah ya udah nggak ada cara lain guys, bikin undang-undang hukuman mati untuk para koruptor adik-adik seperti di Cina ya. Karena kalau udah hukuman mati kayak gitu, gue yakin korupsi akan berkurang drastis. Tetap ada, kayak di Cina tetap ada tuh yang korupsi 2 triliun, tapi kan kasusnya paling 1, 2 gitu, nggak mungkin banyak membludak, pasti kan ketakutan, taruhannya nyawa gitu. Dan ini pasti nggak disetujuin sama DPR, karena pasti yang nggak setuju ini adalah antek-antek koruptor guys. Gue yakin nggak bakal pernah disetujuin sih di Indonesia hukuman mati untuk para koruptor. Alasannya HAM lah, HAM tai ledik anjing, dia udah penghancur bumi, harus dibunuh anjing ini koruptor ini cok. Gitu loh, buat jadi apa ya, buat jadi shock terapi buat koruptor-koruptor yang lain, jadi biar ketakutan guys gitu ya. Jadi harusnya seperti itu sih. Pokoknya nggak setuju pasti antek-antek koruptor lah, pastilah yang nggak setuju. Karena kalau itu disahkan gitu sama DPR ya mereka nggak bisa gerak lagi dong, para ini ya kan, nggak bisa bermain leluasa dong, nyawanya terancam kayak gitu guys. Jadi emang sudah kacau sekali deh adik. Jadi udah 20 menit, ini sudah saatnya kita closing ya guys ya. Tapi sebelum kita closing, bodo amat mau video gue kena copyright apa enggak, gue mau nyanyi bareng dulu guys. Nyanyi bareng tikus-tikus kantor adik-adik ya. Kita nyanyi bareng dulu adik-adik ya. Buat negara kita tercinta. Ini adalah gambaran Indonesia guys, adik-adik. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalang. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing-kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor, datang menteror. Cerdik licik, tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Aduh, Indobat masih relate. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti, jalan pun lancar. Memang sial sang tikus teramat pintar, atau mungkin si kucing yang kurang ditatar. Kasih roti aja, ya kan? Kucing tahu itu, tikus tahu kucingnya lapar. Kasih aja roti biar hukumannya 6,5 tahun. Ya. Ya.